Baik, kalau cukup tidak ada, selanjutnya waktu sepenuhnya akan kami eh, berikan, serahkan kepada Pak Mustaqim untuk bisa menyampaikan kaitannya dengan kegiatan pendataan atau pemutakhiran indeks desa di tahun 2025 ini. Eh, Kepada Pak Mustaqim, sepenuhnya kami persilahkan. Nggih, matur suwun. Eh ingkang kula hormatin rekan-rekan TPP se-Kabupaten Gunung Kidul, Pak Heri, Aris, Pak Slamet, Pak Indarto, Pak Suryanto, sedanten ngapunten. Eh kita fokus ke itu aja ya, ke kuesioner aja ya. Ya, Pak. Ah, jadi karena pada posisi tahapan ini adalah tahapan pemahaman kuesionernya satu satu arah supaya biar nggak multitafsir. Kalau soal penginputan, jadi gini, 2025 kita fokus ke Excel. Jadi semua desa wajib menginput via Excel. Terus nanti di aplikasi tinggal upload saja, sehingga tidak perlu pola gerak pekerjaannya ada di aplikasi. Untuk pertanyaan di persetujuan, kira-kira rekan-rekan ada kendala nggak? Nama petugas, nama petugas di sini, petugas entry, ini juga menjadi evaluasi. Kenapa kok nama petugas ini kita menanyakan? Pertama begini tujuannya. Kalau umpama petugas entry-nya ini adalah yang melakukan tenaga pendamping, berarti berarti rekan-rekan sebagai pelaku dari pemutakhiran. Yang kami harapkan adalah rekan-rekan TPP ini sebagai fasilitator. Jadi nama petugas ini arahkan benar-benar murni ke perangkat desa atau kader atau siapapun, pokoknya selain dari pendamping. Itu. Di posisi ini ada pertanyaan, kenapa kami harus menegaskan kembali identitas petugas ini? Kami tidak mengharapkan pendamping yang melakukan inputan. Ada pertanyaan? Itu nama petugas akan ngeling Pak Musgi. Iya. Ah, ah. Kalau Sama- kemarin itu kalau nggak salah kami menemukan ada isian yang tidak ngeling di sheet yang kedua kalau nggak salah itu. Iya, udah diperbaiki, Oh, Pak. udah diperbagi. Oke, oke. Gitu. Ya, Maret tanggal 3. Cek. Oke. Oke. Tolong tadi saya sampaikan hindari pendamping, Pak. Jadi petugas ini jangan pendamping. Karena kita ingin mengetahui, karena dari identitas petugas ini kita punya kesimpulan. Oh, ternyata yang melakukan identifikasi, yang melakukan pengisian kuesioner adalah pendamping sekian persen dari seluruh desa 75.000. Kita hindari itu. Seharusnya mungkin kita tahu ya filosofi pendampingan itu kan kita tahu tahu semuanya. Kalau umpama di dalam melakukan pendataan di sini lebih condong banyak yang melakukan pendamping, berarti kalau menurut pendapat saya
peran dari pendampingan tidak tidak memunculkan satu kemandirian di desa. Itu, Pak. Kira-kira apa ada yang informasi lain dari rekan-rekan? Ya Pak Mus, penegasan kemauan. Jadi di masing-masing level nanti kan dibentuk tim Pak Mus ya. Dan Hmm, di tingkat kelurahan itu kan ada unsur dari pendamping. Jadi hmm, eh, sebagai penegasan mauan karena dia bagian dari tim yang dibentuk di tingkat apa desa. Kalau PLD ya, maka dia bagian hmm, dari tim di desa yang dia dampingi. hmm. Sehingga perannya dia sebagai tim yang memfasilitasi, bukan tim yang melakukan proses input. Ingat Pak Mus ya? Iya, betul. Ya. Kalau umpama nanti yang lebih banyak, umpama di Gunung Kidul nih, Gunung Kidul, saya ngambil data dari sini udah ketahuan. Oh, ternyata di wilayah Gunung Kidul yang lebih condong yang melakukan banyak, maksudnya jumlah desa umpama ada 100, yang melakukan inputan adalah 80 desa pendamping. Berarti proses pendampingan di teman-teman di Gunung Kidul tidak berjalan dengan baik pada khususnya di pendataan data ini. Itu Kang Heri. Eh, Siap, ya. Suun Pak Mus. Ya. hindari hindari ini ya sebagai sebagian ya karena di saat nanti umpama umpama eh, rekan-rekan ditanya bagaimana peran pendamping dalam melakukan pendampingan dalam melakukan fasilitasi pendataan umpama kami melakukan pendampingan terhadap PIC yang ditugaskan untuk menginput per dimensi umpama nih gitu. Saya mendampingi KAUR, saya mendampingi KASI, saya mendampingi Sekdes, saya mendampingi BPD untuk melakukan inputan. Maksudnya begitu tujuannya. Karena kalau umpama kan timbul pertanyaan kedua. Oke, kalau memang itu yang disampaikan oleh Pak Korkap, coba kita cek datanya. Oh, ternyata di dalam data benar yang melakukan penginputan atau yang melakukan petugas input adalah pendamping cuma satu atau 10% gitu. Yang 90% pemerintah daerah, pemerintah desa. Berarti oke, informasi dari Pak Korkap benar gitu. Tapi berbeda kalau umpama yang dari total rekap yang melakukan inputan itu adalah yang lebih banyak pendamping. Berarti proses pendampingan tidak memunculkan kemandirian di perangkat atau pemerintah desa. Itu Pak, itu salah satu contoh yang kecil untuk dalam melakukan pendataan. Itu kira-kira bisa diterima nggak? Bisa, Pak Mus. Bisa ya. Bisa, bisa. Nah, baik. Informan ini masih informan oke, ini tidak tidak memberikan dampak ya informan. Karena di khusus untuk yang tadi yang di identitas petugas ini punya kesimpulan tentang bagaimana peran pendamping melakukan fasilitasi. Cuma untuk di identitas desa eh, ini contoh nama lengkap oke, terdapat kantor desa tinggal dijawab kan. Batas desa ada dan tidak ada nama lengkap PLT atau yang tidak ada PLT, harus jabatan itu. Kalau boleh untuk alamat email kalau memang tidak ada, kalau di desa tidak ada, tidak punya email, berarti koreksinya langsung dibikinkan emailnya, Pak. Ya, langsung dibikinkan emailnya. Jadi gini, pertanyaan yang ada di sini adalah memastikan benar-benar ada. Kalau nggak ada berarti diadakan bagi yang bisa diadakan. Kalau hal kayak gini kan sifatnya tidak terlalu infrastruktur ya. Ini bisa langsung difasilitasi gitu. Terus kalau akun Facebook, kalau boleh
kalau boleh langsung dikopikan nama akunnya, Pak. Nama akun. Jadi di dikopikan di domain itu. Jadi jangan diketik eh, akunnya Mustaqim apa gitu jangan. Langsung dikopikan di lamannya akun itu terus nanti kok langsung dipastekan di sini gitu supaya terjadi akurat karena dari hasil evaluasi macam-macam inputannya yang di sini. Ada yang cuma add nama desanya atau ada namanya itu macam-macam. Jadi kalau boleh untuk yang alamat-alamat ini itu langsung dikopikan nama akunnya. Ya, tuh. Untuk Link posisi itu. ya, Link gitu. linknya gitu. Untuk posisi ada kendala, ada bisa diterima, Ya, Pak. bisa ya. Bisa. Ini masih enteng ini. Pak Mus, Ya, Zo, Pak Mus. Tadi kan ketika desa tidak punya email, ah, ah. lalu kemudian kita buatkan email lah. Nah, Mm, harusnya ke Jawa ya semua punya email. mm, Nah, kemudian ketika ini Pak, yang Facebook, Instagram, kemudian Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, mm, kecuali web desa ya, kalau web desa ini harusnya sudah punya. mm, Nah, mm, yang akun-akun medsos ini apakah kemudian juga bisa diberlakukan seperti yang email? Kalau itu memang kemudian pada saat pendataan sebenarnya saya butuh itu Mas, tapi belum sempat buat mm, gitu. Apakah bisa langsung mm. dibuatkan seperti yang email tadi Pak Mus? Iya, bisa Mas. Bisa, langsung lebih. Oke, Mungkin yang tahapan yang agak lama itu kan yang di alamat website ya, itu ya, prosedural banget tuh. Kalau yang akun media sosial saya kira saat itu juga bisa dibikinkan kan. oke. Terima kasih Pak Mus. Ah, ya, baik. Untuk informan cukup jelas ya. Cukup jelas. Oh, baik. Kita masuk ke tata kelola pemerintahan. Mohon maaf untuk kuesioner saat ini yang menjadi pokoknya adalah indeks desa, semua ditarik di atas. Awalnya dalam konsep yang draft yang sudah di rekan-rekan pelajarin itu kan tersebar kan, tersebar. Ini sekarang yang khusus untuk indeks desa dinaikkan ke atas, terus isu desa dan perdesaan baru di bawahnya, seperti itu. Jadi eh, jadi nanti agak ada yang lompat-lompat, tolong jangan bingung. Itu. Yang pasti gini, kuesioner indeks desa yang tahun 2024 udah Bapak Ibu input, cuma ada beberapa yang mungkin loss dan tidak dan ada value yang membuat yang kemarin minggu kemarin Mas Suryanto tanyakan. Yang penyebabnya itu karena tadi terjadi value sehingga datanya tidak akurat, terus kemudian di level nasional ya terpaksa harus di clear juga, dirapiin gitu. Terus untuk apakah layanan contoh kita langsung masuk ke tata kelola pemerintahan, apakah layanan diberikan setiap hari itu ya. Jadi kalau diberikan setiap hari berarti jawabannya 5 ya. Jawabannya Hmm. 5 kalau umpama hanya di hari kerja. Maksudnya begini setiap hari. Setiap hari itu 7 hari kerja. 7 hari. Kalau di pemerintah desa itu memang layanannya itu kan 5 hari. Tapi kan terkadang masyarakat itu eh, di lain kondisi di hari Sabtu Minggu pasti kadang minta layanan juga kan, minta layanan kerja. Jadi makanya di sini ada pilihan. Yang pertama kurang dari hari kerja 5 hari kerja itu, terus hanya di hari kerja, atau setiap hari itu 7 hari kerja, 7 hari. Biasanya kalau di pemerintah desa itu kan layanannya itu
8 hari. 7 hari tapi 25 jam gitu. Itu jadi nanti bisa diarahkan. Beda lagi kalau umpama di Kabupaten Gunung Kidul pelayanannya cuma 3 hari, 3 hari kerja gitu. Selain itu tidak menerima layanan, ya berarti ya jawabannya 3, jawabannya 1 ya gitu. Jadi tinggal dipilih seperti itu ya Kang. Ya, Terus untuk ini, apakah telah dilaksanakan administrasi umum? Tinggal jawab aja, sudah atau belum gitu. Ya, jadi membiasakan diri, pertanyaan di kiri, jawabannya di kanan. Jangan asal tebak, itu ya. Peraturan mau udah diisi, itu ya. Ini jadi gini kalau umpama di sini nggak saya jawab, ini saya jawab belum, di sini saya nggak bisa jawab ini. Mau jawab sudah nggak bisa. Jadi sudah ada kontrolnya di sini, Pak. Ya, tapi kalau umpama di sini saya jawab sudah nih, ini baru bisa saya ngisi gitu. Ya, tahun 2025 kelihatannya kita tidak kita udah pagarin nih di web di Excel, tapi di websitenya banyak yang loss. Itu yang terjadinya value. Akurasinya tidak kurang apa banyak masih banyak koreksi. Cuma untuk posisi sekarang nanti kalau file ini ada ditemukan yang tidak sesuai, kasih informasi kami untuk kami perbaiki, ya kan? Kami perbaiki secepatnya. Gitu ya, Pak. Jadi jadi kalau di ini di poin nomor urut 42 Bapak ngisi tidak atau belum ya, si belum, maka Bapak akan ngisi di sininya akan mengalami kendala. Tapi kalau umpama di sini Bapak isi sudah, terus Bapak bisa ngisi sudah diisi atau belum gitu. Ya, tuh di sini. Aku sampai di 43 sampai 50. Di materi ini sampai nomor urut 50 ada pertanyaan? cukup. Cukup, Lanjut Pak Mus. Eh, cukup. Lanjut. ini ya jelas ya. Iya, Iya. jelas. Nah, terus ini juga ini ya mana? Ini juga. Kalau di sini saya isi belum, ini sama, tidak bisa diisi. Ya, kepalanya di sini, kontrolnya itu di sini. Di apakah telah dilakukan administrasi kependudukan. Jadi kalau mau di sini belum, berarti di sini nggak bisa diisi. Bisanya cuma belum semua seperti itu. Terus ini juga gitu keuangan. Keuangan kalau mau saya jawab saya jawab sudah, maka di sini saya bisa ngisi. Tapi kalau di sini saya belum, saya juga nggak bisa ngisi di sini. Gitu ya. Jadi kontrolnya udah. Jadi untuk tata kelola pemerintahan ini saya kira akurasinya bisa dijaga. Jadi teman-teman udah udah pede kalau mau ditanyain di masing-masing desa terkait soal tata kelola pemerintah. Seperti itu. Terus musyawarah, contoh ini ya, administrasi lainnya ada atau enggak diisi. Musyawarah desa ada atau enggak itu. Terus untuk peraturan kewenangan, apakah sudah ditahu peraturan bupati tentang kewenangan desa? Jadi kalau memang sudah belum itu ya dikontrol seperti itu. Terus apakah sudah ditetapkan peraturan desa tentang kewenangan desanya itu? Ya, ini bupati, ini desa, itu ya. Kira-kira yang di 73 sama 74 itu ada kendala nggak di lapangan?
Enggak, Pak Mus. Enggak, Pak. Tidak ada ya. Ya, Baik, kita masuk ke 75. Apakah desa sudah memiliki SOP pelayanan masyarakat di desa? Ada kendala? Kalau memang belum, jawab belum. Kalau sudah, sudah. Ya, SOP pelayanan masyarakat desa, ada pertanyaan? Nggak ada? enggak ada. Oke. Terus jumlah kegiatan pemberdayaan BPD. BPD di sini kita batasin juga, Pak. Coba kalau Bapak ketik 24, bisa kan? Coba 50, bisa kan? Jadi kita asumsikan, coba 25, nggak bisa. Kita asumsikan BPD itu aktivitasnya dalam 1 bulan, itu 2 kali, Pak. Maksimal. Maksimal 2 kali. Kenyataannya kira-kira 1 bulan 2 kali ada nggak? Lebih. Kalau kalau dihitung dalam 1 tahun, 24 kali pertemuan, mungkin Pak? Mungkin nggak? Kurang lebih Ayo gitu. berhitung. Tapi itu batasnya memang 24 ya, Pak Mus ya. Nggih, kita batasin. Pertanyaannya begini, kalau umpama di Kabupaten Gunung Kidul dalam 1 tahun kegiatan pemberdayaan BPD lebih dari 24, laporkan ke kami untuk kami tambahkan spare waktunya, spare korelasinya itu. Ya, kita asumsikan itu tadi dalam 1 bulan 2 kali, 2 kali kegiatan. Cuma kalau umpama di Kabupaten Gunung Kidul, Pak Mus, Gunung Kidul ini kegiatan BPD-nya lebih dari 24. Berapa? Kan saya akan bertanya begitu, berapa? Oh, 50 kali, Pak. Yakin? Ya, Pak. Berarti ini harus saya longgarkan, Pak. Gitu. Ya. Terus sama juga kegiatan ketersediaan contoh nih, ketersediaan dari mana? Lembaga ada 77. 77 ya. Ini ya. Ya. Ini kalau umpama saya jawab tidak ada, umpama jawab tidak ada nih, kira-kira saya isi bisa nggak ya? Bisa, Pak. Jadi teman-teman kalau umpama sekarang udah umpama di sini Bapak ketik ada, klik ada. Kira-kira kegiatan adat ini berapa? Asumsikan, umpama cuma 25, error nggak bisa 24. Nah, jadi asumsinya juga begitu, ya. Tapi kalau umpama di sini Bapak jawab tidak ada, secara otomatis Bapak ini kan nih tadi ada yang nakal, ada yang nakal. Inputnya mundur dari bawah ke atas, maka dia akan muncul di keterangan sini, akan muncul di keterangan ini, sehingga nanti teman-teman di level kecamatan, kabupaten dan provinsi maupun desa PLD ya, PLD kalau mau teman-teman PLD kalau mau ditanya kok masih ada kuesioner kok nanti di keterangan kok ada keterangan begini, berarti ada inputan yang salah, langsung diperbaiki. Itu tadi tadi kan ini saya mundur kan, ini contoh ya. Ini contoh adalah saya jawab ada, terus saya bisa ngisi ngetik 5. Ah iya, ini saya akalin tidak ada, maka dia akan secara otomatis akan muncul. Gitu ya, Pak. Iya. Jadi perhatiin nanti pada saat pas selesai input, perhatian di kolom K ini harus bersih, kolom K ini harus bersih, ya. Terus yang di sini juga bisa terisi 100%. Dia tidak akan terisi 100% apabila kan ada kuesioner yang disediakan oleh template. Jadi kalau disediakan oleh template berarti
kuesioner Excel-nya diupload dulu di sistem, terus kemudian template-nya diupload, terus nanti kan akan muncul ini 100%. Akan muncul 100%, terus kemudian nanti download lagi, nanti akan sudah 100% Pak di sini. Gitu. Jadi teorinya masih sama kayak 2024. Yang bisa diinput oleh input langsung, yang tidak bisa upload dulu nanti akan ditimpal sama template. Seperti itu. Terus kita lanjut, ini Izin, kita izin clearkan Pak Mus. nol. Ya. Yang nomor 77, Hmm, coba kursor jenengan arahkan ke inputan. Nah itu Pak Mus izin, itu untuk hmm, node-nya itu masih katanya itu LPMD, itu kan pertanyaannya lembaga adat ya. hmm. Nah itu tuh bawahnya, ya itu node yang node bawahnya itu loh Pak Oh ya. ini ya. Iya iya iya. Oh ya. Baik. Mas Tan. Oke. Oke, itu aja Pak Untuk Mus. Japri dulu. Saya ganti perbaiki. Iya. Baik. Makasih. Hal yang begini yang perlu dikoreksi langsung. Udah ya. Ini udah aman ya. Aman. Kita lanjut ke 79. 79 ini kelihatannya tidak memiliki dampak, Pak. Ya. Ini 79 tidak ada hal yang dipengaruhi. Hal yang mempengaruhi ya. Jadi langsung bisa diisi ini. Seperti itu ya. Kita cek. Baik. Dah. Musyawarah. Berapa kali musyawarah? Nah, berapa kali ini, Pak, Ibu? Tinggal pilih aja ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memastikan antara pertanyaan sama jawaban itu kita harus membiasakan gitu. Pertanyaannya apa? Jawabannya supaya biar nyambung. Gitu. Kira-kira di wilayah Gunung Kidul intervalnya yang nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 3 gitu. Ya. Terus jumlah musyawarah terencana. Jumlahnya kira-kira berapa? Ini juga kita batasin, Pak. Sini. Di sini kan 3 ya, 3 itu 5 sampai 6 kali ya. 5 sampai 6 kali. Berarti batasan maksimal 6. Coba kita isi di 4, terus ini 2. Oke, nggak ada masalah karena jumlahnya 6. Tapi kalau di sini saya ketik 3, maka akan ada note yang keluar. Seperti itu, Pak ya. Jadi untuk yang berapa kali musyawarah ini sebagai pengikatnya. Ini pengikat. Jadi jumlah ini musyawarah desa terencana dan ini itu akan menentukan datanya Bapak valid atau tidak gitu. Contoh, saya ketik ini 2. 2 itu maksimal 4. Maksimal 4. Terus kemudian di sini saya ketik 3. Nggak ada masalah. Terus kemudian ini saya ketik 1. Nggak ada masalah. Tapi di saat Bapak ngetik 2, dia error. Gitu ya. Jadi nanti kalau mau pada saat pas input, kalau terjadi begini jangan langsung kan bingung. Memang sudah diatur begitu. Ya, terus selanjutnya untuk apakah musyawarah desa dihadiri oleh unsur ini? Jawaban iya dan tidak aja jawabannya. Seperti itu.
Mungkin kendalanya saat ini adalah nilai untuk penjelasan ini nilainya hurufnya kecil-kecil ya, Iya. kecil-kecil. Nah, coba nanti saya sampaikan ke Mas Tan, kira-kira diperbesar bisa nggak supaya biar lebih enak. Itu. Terus tindak lanjut musyawarah ini kita jawab, usulan dalam musjas tidak diakomodir dalam perencanaan. Kan? Atau diakui atau enggak jawab aja gitu ya. Gitu. Ini nggak ada masalah. Topografinya juga tinggal dipilih itu. Oke, nggak ada masalah ini. Terus ini contoh di sini Bapak Ibu untuk jumlah penduduk selalu diingat-ingat karena ada beberapa kaitan yang data jumlah penduduk dipakai untuk pembagi ya. Contoh umpama ini adanya 500. Oke, ini sekarang total kakak. Kalau jumlah kakak Bapak Ibu ketik 775, ini error nanti. Error nggak kira-kira ya? Total kakak, total jumlah kakak. Seharusnya error ini, karena tidak mungkin dia semua memiliki rumah. Coba Itu perempuan. ini perempuan sekarang ini rumah. Ini nanti akan saya perbaiki nih Pak. Mas Tan, Mas Tan, ini nanti diperbaiki Mas. Ini jumlah total kepala keluarga di desa tidak bisa sama dengan jumlah total penduduk. Karena logikanya kan, tahu kan ya, sama yang juga di anu, nggak bisa sama. Dibikin 3/4 aja. 3/4 ya. Itu. Ya. Nanti kita sesuaikan ini Pak. Sini seharusnya kan tidak mungkin kan jumlah penduduknya umpama 775 terus jumlah kakak sama jumlah rumahnya sama kan nggak mungkin. Ya. Gitu. Terus yang ini coba saya bikin 700, error nggak? Error Pak. Karena kita ambil ini 3/4 dari total jumlah penduduknya. Itu Pak. Hmm. Itu ya. Oke. Kira-kira logis nggak Pak? 3/4 dari total jumlah penduduk yang memiliki rumah atau dan kakak. Kira-kira nih Pak. Tiga Dari data perempat desa masih masih ya masuk, Pak. masih masuk Kalau ya tiga tiga per perempat empat ya. masih masuk. Ah, ah, ah. Artinya itu kakaknya loh ya. Rumah. Yang ini kakak, Oh iya. kepala keluarga, ya kan? Iya. Kalau yang ini rumah. Rumah. Kalau rumah udah dibatasin 3/4 Oh, oke. ya. Ini Iya, Pak. gitu. Terus usia. Usia ini dipakai nih. Kalau ini nggak dipakai. Yang dipakai ini Bapak Ibu. Usia ini. PAUD, SD, SMP, sama SMA. Ini dipakai untuk apa? Untuk menentukan angka partisipasi murni. Kita coba ya. Kita coba.
kriteria itu bisa diakses di Disdik enggak ya? Oh. Bisa. Enggak, Punya, kalau yang artinya punya ini di data dengan Dukcapil, Pak. kategori itu. Kalau ini seharusnya data Dukcapil, Oh, data Dukcapil. Dukcapil. Enggak, maksudnya dengan kriteria apa kategori itu. Eh, kategori ini, jadi gini, untuk anak usia PAUD di distrik bisa. Jadi berapa anak yang sekolah PAUD, SD, SMP maupun SMA. Oke. Seperti itu. Kita contoh, umpama nih, error, Pak. Jadi di usia ini juga sudah kita ikat dengan jumlah penduduk, gitu ya. Jadi di usia Bapak Ibu, di usia ini, inputan usia itu harus jumlahnya sama dengan jumlah penduduk, ya. Maka keterangan total ini, total penduduk usia sama dengan total jumlah penduduk. Nih. Jadi total ini, totalnya sama dengan jumlah penduduk 775. Jadi saya ketik mama 500. Dia melewatin gitu. Ya, oh melewatin juga, masih melewatin. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi ini dikontrol. Jadi dengan begini kita akan tahu untuk anak usia itu tidak akan lewat, tidak akan lewat. Itu kalau lebih error. Kalau seandainya kurang juga error, Pak Mus. Nah, sekarang kita coba ya. Ya, satu mungkin gitu. Coba satu ya. Kalau kurang Nggak error ya. enggak. Terus gimana itu Pak Mus? Seharusnya makanya makanya kalau mau mau dibuat error juga bisa Pak. Kalau kurang dari jumlah penduduk akan kami buat begitu Pak. Jadi biar sama. Ya, logikanya kan harus sama Pak Mus ya. Ah, ah. Iya, betul. Nanti saya sampaikan untuk menjadi koreksi juga. Karena kemarin yang masih fokusnya yang lebih-lebih dulu, tapi ternyata ada masukan kalau Ya, kurang ya harusnya error gitu. error Oke, ya. baik. Berarti jumlah harus sama dengan jumlah umur. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang kan? Ya, Ya. Sama ini kelihatannya yang harus dikoreksi. Ini jumlah kepala keluarga ini kan. Kalau jadi total ini total jumlah kepala keluarga di desa dan jumlah ini berbeda. Ini sama ini berbeda ini. Berarti yang di 96 itu adalah laki-laki dan perempuan, tapi kalau yang 97 khusus perempuan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, terus rumahnya, oke. Kalau ini berarti kita acuannya kan 3/4 itu. Baik. Terus jumlah pengangguran, umpama ada 40, sama ada error gitu. Jadi total ini tidak boleh lebih dari 775. Itu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. kalau pengangguran terbuka itu biasanya data di mana Pak Mus? Dia Pengangguran terbuka ini monitoringnya. biasanya, nah ini, karena versinya beda-beda. Hmm.
versinya berbeda-beda dan definisinya juga beda-beda kelihatannya. Kalau kita mengambil dari BPS pasti nggak punya datanya. Solusinya kita harus perkuat di dalam buku panduan, yaitu dikatakan pengangguran itu yang seperti apa, itu kita tuangkan nanti teman-teman di desa yang mengelompokkan. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Mus. Ya, Mm-mm. karena itu kayaknya akan di lapangan akan kesulitan mungkin. Iya. Mm-mm. Lanjut. Lanjut. Ya, PADES. Untuk PADES tahun 2024 ya. Ya kan ada atau tidak. Terus tahun 2024 di sini hasil usahanya ada apa enggak, aset, sumber daya partisipatif gotong royong, terus PADES lainnya itu, terus nanti di sini nominal rupiahnya, jumlahnya apa nih? Di sini tadi kan error ya, Pak. Nih, karena Bapak belum ngisi yang di atasnya. Sini. Jadi harus diisi dulu. Ada, baru bisa. Seperti itu. Jadi akan menjumlah secara otomatis. Itu ya, Pak. Ya, Mm. Peningkatan PADES, contoh PADES tahun 2023, umpama berapa? Umpama 150.000. Berarti secara otomatis kita akan langsung sistem yang akan mengklasifikasikan. Seperti itu. Ya, oh masuk nomor skor 5. Itu. Terus, apakah dilakukan penyertaan modal dari dana desa kepada BUMDes? Jawab aja kalau ada, tidak. Itu. Kalau umpama dia, Pak Mus, Pak Mus, ya, ya, untuk yang BUMDes ini ada dan tidak itu berdasarkan tahun anggaran, betul nggak Pak Mus? ya. Ini tahun anggaran 2024. 24 ya. Ah, ya. Ya, ya Pak, terima kasih. Ah. Coba kita cek ya, besaran dana desa tahun 2025, kamu berapa? Tapi Apa nih? itu 2025 Pak Mus ya, di kuesionernya ya. Sebentar. Ini besaran dana desanya 2025. Berapa dana desa yang diserap modal melalui BUMDes 2024? Coba kita cek dulu ya. Apakah ini salah tahun atau bagaimana? Ya. Ini apakah dilakukan penyertaan modal oleh BUMDes? Jawabannya tidak. Kalau jawab tidak, berarti di sini nggak bisa diisi. Kalau ada, saya jawab ada, berarti coba kita cek tahun 2000 ini, umpama 1 miliar. 1 miliar besaran 200 juta. penyertaan umpama 100 juta ya. Nah, ini berarti ini yang harus saya perbaiki tahunnya, ya Pak ya. Yang harus saya perbaiki ini. Karena kita ingin mengetahui, kan penyertaan modal di tahun 2025 belum kan ya? belum. Sudah Belum Pak Mus. mungkin. Kalaupun ada baru perkalnya, tapi kan belum eksekusi itu. Iya. Iya, iya itu. Berarti untuk ini
harus diperbaiki tahun 2025. 116. Tadi itu praduga saya itu khawatirnya ngecek yang ketahanan pangan 20% BUMDes itu Pak Mus. Beda, Bukan beda, ya? Pak. Beda, beda, Beda beda, ya. beda. Nanti biarkan di Monep DD. Oh iya siap. Oke, baik. Ini nanti saya koreksi. Ya. Terus aset ini ya tinggal Bapak Ibu jawab. Terang ini kelihatannya perlu diperbaiki nih. Ininya yang harus dihilangkan. Nah ini 120 sampai 122. No. Oke, baik. Terus yang ini frekuensi untuk publikasi kira-kira berapa kali, Pak? Bisa diterima, 5 bisa diterima, 6 bisa diterima, 7 Coba di bisa, atas 12 Pak Mus. Nah, 13 di atas 12 tidak bisa, Pak. ya bisa. Oke. Ya, ya. Terus APBDes jawab jawab ada dan tidak ada. Silakan menuju klaster 3 Demonstran dan Lansia. Di sini itu ya, Pak, Ibu. Sampai di tata kelola pemerintahan ada pertanyaan. Masukkan Pak Mus. Itu Ya, note-nya juga masih ada yang belum sinkron itu Pak Mus. yang mana? Nah itu kan media sosial tapi kok dalam kurungnya website. Oh ya. Terus Termasuk atasnya banner. website ya. Ya, Des. Oh, berarti yang 129 sama 130 ya. ya. Oke. Tata kelola pemerintahan udah aman ya. Aman Pak Mus. PAUD, jumlah PAUD, PAUD pemerintah. Kira-kira jumlah PAUD pemerintah di Kabupaten Gunung Kidul berapa, Pak? Satu desa. Ada yang lebih dari 6, Nggak ada. 5. Sekitar 5 itu. Nah, ini ya batasannya. Ya, ketahuan langsung. Jadi kalau Mama tinggal pilih aja nanti. Kita kasih batasan masing-masing 5. Itu, Pak. Jadi eh ini Bapak, ya kan? Kan di dalam ini masuk penilaian. Ini masuk penilaian. Ya kan? Yang di atas itu yang yang subdimensi pendidikan.
subdimensi pendidikan nilai 4 apabila 3 sampai 4 PAUD. Nilai 5 adalah lebih dari 5. Tapi kenapa di sini kok ketersediaan PAUD-nya 4? Seharusnya 5 kan? Ya kan, Pak? Yang mana Pak? Kecil ya? Ini Iya. TK sederajat. mm-mm, jumlah Oh, pos PAUD. Coba cek di regulasi. itu berarti sumbernya nanti di Disdik ya ini. Iya, di dalam regulasi itu pertanyaannya adalah satu untuk PAUD ada dan tidak ada, sehingga sehingga ini harusnya masuk di klasifikasi 5 karena jumlahnya adalah 10. Berarti ini harus dikoreksi. Itu Pak. Satu Lebih tiga besar lima itu ya. koreksi. Cek rumus. Iya Pak? Yang kategori 5 itu lebih besar itu ya. Iya. 5 atau lebih besar. Hmm. Gitu. Kalau 4 kan berarti masuk kategori 4 itu. Iya, betul. Hmm. Ya ya. Makanya rumusnya harus diperbaiki. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Hmm, baik. Terus dukungan PAUD pemerintah, swasta, masyarakat. Pilih. Gimana kalau umpama ada pemerintah dan swasta? Bagaimana kalau ada swasta aja? Bagaimana kalau cuma pemerintah aja? Gitu ya? Iya. Oke, Lanjut. jarak jaraknya ini Bapak langsung isi, langsung pilih 1, 2, atau 3 gitu. Ide Terus untuk mengukur jaraknya dari mana nih Pak Mus? Dari seperti balai desa? biasanya dari kantor desa. Oke. Ini, nah di sini Bapak Ibu ini juga masuk dalam penilaian. Kemudian akses. Kemudian akses di sini masuk klasifikasi 2 yaitu sulit. Sulit, coba nanti cek di SOP, di Oke, Permendes, di lampiran. Permendes ini. Ya, saya tutup dulu. Ini. Jadi yang masuk di dalam penilaian tadi ini lebih dari 5, itu nilainya skor 5 tadi yang harus dicek. Terus tadi kesimpulannya sangat sulit, sulit. Berarti ini jaraknya 5, waktunya ini, transportasinya ada. Itu. Supaya mudah, berarti sangat mudah ini jaraknya 100 meter lah, 100 meter. Waktu tempuhnya nggak lebih dari 3 menit, terus transportasinya ada.
seperti itu ini. Jadi teman-teman cukup menginputkan jarak, waktu, sama transportasinya, nanti secara otomatis sistem yang akan menjawab dari maksud. Maksudnya contoh ini ya, tadi jaraknya yang diminta harus poin 1, kalau supaya dia nilai skor 5, ini kan 5 kan langsung. Kalau mau ini saya ganti ke 3, di sini tidak ada, dia akan berubah gitu. Jadi Bapak Ibu untuk akses cukup nginput saja, milih milih jaraknya berapa, waktunya berapa, dan transportasi ada dan tidak ada. Jadi nanti langsung secara otomatis tersimpulkan sendiri di sini. Ya. Terus kendala untuk mengakses, umpama apa kendalanya? Umpama jalan rusak, isi aja seperti itu. Jumlah ini Bapak Ibu, jumlahnya umpama tadi kan anak usia PAUD 3 sampai 6 tahun tadi yang menjadi pertanyaan ini 63. Coba kita isi 64. Bisa diterima enggak? Ini ya, 64 umpama. Ditolak, Pak. Langsung ada note, tidak boleh melebihi jumlah anak 3 sampai 6 tahun di desa. Seperti itu, Pak. Jadi kita sudah berusaha untuk memaksimalkan supaya datanya Bapak Ibu bisa terkontrol dengan baik. Umpama di sini saya ketik 650, langsung ketahuan masuk klasifikasi 4, yaitu 50 dibagi 63 ketemu ini Bapak Ibu persentasenya. Ya, coba dicek. 50 per Sistem ya. 63 sama Pakai dengan sistem ya. 0,79 kan? 79 dia langsung masuk klasifikasi 4. Seperti itu. Kalau ini saya ketik mau 40, Ya, coba 40 dibagi 63, 63% masuk di klasifikasi 4. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk menentukan APM itu. Bapak Ibu tidak perlu input, tetapi cukup mengisikan jumlah anak yang sekolah. Itu ya. Iya, Sampai PAUD ada yang ditanyakan? cukup. Cukup ya. Terus kita nanti akan berhenti di pendidikan dulu ya. Siap. Nah, terus untuk SMP, SMP juga begitu. Jumlahnya ada berapa? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira dalam satu desa itu jumlah SMP nggak lebih dari 5 ya. Seperti itu. Seperti Eh, seperti kemarin ya, Pak Mus. ya, Itu memang harus di wilayah desa. Ini saya pastikan juga Pak Mus. ya. Pertanyaannya di sini di desa. Iya, artinya itu memang khusus untuk layanan pendidikan yang ada di desa gitu ya. Ya, Nah, sekarang saya mau tanya Pak Mus sedikit ini apa untuk hmm. gambaran aja. Itu jawaban tidak dan ada itu mempengaruhi skor enggak? Yang ini Bapak, ini contoh jumlah ini ya. Ini Ya, ya. kalau jumlah SMP di desa sejauh 0, ketersediaannya dia tidak ada. Kalau ini saya jawab 1, langsung terisi
5 karena batasannya adalah satu desa satu SMP. Itu. Satu desa, satu SMP. Ah, ah. Ini asumsinya, Pak. Cara karena pendekatannya gitu, ketersediaan sederajat di desa kan. Iya. Ah, ah. Jadi kalau sederajat di desa itu berarti ada di desa itu. Tapi berbeda dengan pertanyaan Bapak selanjutnya. Yang ini jarak berbicara tentang akses. Kalau akses di luar desa dihitung nggak apa-apa. Apabila apabila di desa tidak ada. Ya, Hmm. itu ya. Enggak, maksudnya tadi Hmm, yang apa keberadaan pelayanan pendidikan atau kesehatan hmm, nantinya itu hmm, harus ada di desa dan itu juga memberikan skor, hmm. maka banyak desa-desa nanti secara otomatis kan apa ya? Ya eh, skornya akan akan rendah karena apa? Di sini tuh untuk SMP itu paling tidak satu kecamatan ya, satu kecamatan Hmm. atau mungkin nanti ada beberapa ya, apa, lembaga SMP. Cuma kalau yang di desa ini kan artinya levelnya itu kan tidak di desa gitu loh, maksudnya kecuali yang PAUD ya. Kalau ke PAUD Ya. ya mungkin ya. Kemudian Hmm, SD masih ya. Tapi hmm, kalau misalnya SMP, SMA hmm, atau perguruan tinggi itu ditanyakan di desa, hmm. maka otomatis nanti banyak desa yang nilainya itu kecil gitu loh, Pak Mun. Artinya kan SMP, SMA, dan perguruan tinggi atau pondok pesantren itu kan levelnya bukan di desa, artinya kan gitu loh. Oke, kita cek. Ini masukan aja, masukan aja. Kita cek, Pak. Tadi PAUD udah, sekarang SD. Jadi saya kira SD juga yang menjadi total ya PAUD, SD, SMP, SMP, SMA. sama perguruan tinggi. Enggak, perguruan tinggi tidak. Sekarang SD. SD yang masuk dalam penilaian adalah kemudahan akses. Oh, ya. Oke, kalau Ya, kemudahan akses mungkin logis, Pak Mas. Ya, ya. ya. SD kemudahan akses. Tetapi Bapak Ibu, itu menjadi pertanyaan juga. Kita akan mendeteksi data ini akan dipakai juga gitu untuk alat deteksi. Oh, ternyata SMP itu yang ada di desa yang ada SMP sekian desa, SMA sekian desa. Itu alat deteksi, Pak, Oke, oke. yang diperlukan Logik. oleh Ya. oleh Kementerian Bappenas. Nah, artinya kalau untuk alat deteksi tapi tidak mempengaruhi skor itu nggak masalah itu maksud saya itu. Iya, Tapi yang ah, mempengaruhi apa skor kan berarti aksesnya itu, Pak. iya. Oke, Jadi oke. ini SD Clear. ya, ini SD cuma akses sama APM dua ya, dua ya Pak. Ye. SMP juga begitu. SMP itu akses sama APM. Nah, SMA akses sama APM. Sekarang kita turunkan di dalam pertanyaan. Kenapa di dalam pertanyaan kok ada deteksi di desa ada sekolah dasar atau SMP atau SMA enggak? Itu tujuannya adalah pendeteksi, Pak. Itu ya. oke, ye, Pak. Dipahami ya, Pak? Ya, siap. Clear. Nah, penyedia layanan nomor satu swasta. Oke, oke, udah. Sekarang kendala umpama jarak jauh. Terus ini Bapak Ibu, tadi yang anak
7 sampai 12. Kita cek berapa 7 sampai 12. Kemarin kan ada pertanyaan, ya kan? Belum Pertanyaannya subscribe, Pak. Pak Suryanto kan tanya, eh, Pak Aris ya yang tanya ya. Dasarnya Pak screen-nya Pak. menentukan, ya. Pak Mus, share screen-nya belum muncul. Oh, sorry. I'm sorry, sorry. Ini kemarin kan ada pertanyaan, Mas, intervalnya ini berdasarkan regulasi mana kan? Ya kan? Saya jawab tidak berdasarkan regulasi, tapi berdasarkan kebutuhan supaya tidak dua kali Bapak Ibu nginput. Saya kalau mau saya tentukan berdasarkan regulasi WHO atau Kemenkes atau dari BKKBN atau BPS, nanti sedangkan kebutuhan datanya untuk mengukur PAUD, SD, SMP, SMA. Di situ kan Pak, data itu. Jadi kita tadi untuk untuk usia SD 62 jumlahnya. Sama persis juga kasusnya apabila kita ngisinya yang tadi, ini Pak, ini TK, sekarang ini kalau tadi 62, kalau mau saya ketik 63, dia pasti agen error. Kalau 62, dia langsung 100%. Kalau mau saya ketik 20, berarti nilainya ini, secara otomatis. Ini nggak ada masalah berarti uji coba ini. Sekarang untuk SMP, jadi Pak Sur, Iya. untuk jumlah dan ketersediaan ini tidak masuk dalam penilaian ya, tapi hanya sebagai deteksi aja ya. Iya, Pak Mus. Terus untuk penyedia dukungan untuk menentukan siapa yang menyediakan, terus jaraknya kita pastikan 3 atau 2, terus oke, secara otomatis. Terus di sini kita akan menentukan kendalanya umumnya jarak, terus kemudian anak usia ini berapa. Itu Bapak harus cek berapa yang tadi saya inputkan di usia 13 sampai 15. Itu juga tidak boleh melebihi. Itu berarti 4, Hmm. dia masuk klasifikasi ini. Mau saya ketik 70, masuk klasifikasi ini. Gitu ya Bapak, nggak ada kendala ini. Terus Nggak untuk ada. SMA, oke. Nah, di sini saya jawab tidak ada penyedia dukungan. Ya, di sini langsung ada keterangan. Ada keterangan. Berarti apa? Di sini saya harus menginputkan 0. Saya input 0. Tapi kalau di sini saya input 3, berarti di sini ada perbaikan. Jadi langsung ada komen cek. Seperti itu ya Bapak. Jadi Iya. kita udah mencoba untuk memastikan inputannya untuk menuju ke akurasinya lebih baik. Sesuai dengan yang kemarin disampaikan di Jogja kan. Oke, ini kendalanya jarak, Mama. Terus tadi kita cek anak usia 16 sampai 18 di inputan Bapak di atas, kita tadi di atas berapa itu dicek. Itu Mama 78, oh melebihi. Itu ya. Jadi ini kalau ini basisnya data. Ini basisnya data dari Dinas Pendidikan. Berapa anak dari desa itu yang sekolah di SMA, gitu ya Pak. Terus lama umur sekolah ini
rata-rata lama sekolah itu batasannya ini 15 sampai 16 tahun. Terus harapan lama sekolah untuk di bawah dari 15 tahun kita batasin 14 sampai 15. Ini udah kita batasin untuk menghindari error. Terus apakah pemerintah daerah menyediakan dukungan beasiswa bagi yang tidak mampu? Apabila ada, jawab ada. Kalau tidak, tidak. Gitu. Ini bisa diketik, 15, ya. Mau coba nih. Bisa diterima. Tapi kalau mau saya ketik 15, ini 7, tidak diterima. Jadi ini yang diminta adalah 15 titik. 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 Ya, Bukan koma ya? bukan koma. Itu ya, Pak. Iya. Heeh. Terus jika tersedia, kalau tidak, tidak. Terus kalau tidak tersedia, umpama nih. Umpama nih jawab tidak, dia kok error di sini. Karena jawaban di atasnya tidak ada. Kalau mau diisi di sini berarti, nih, kalau mau diisi, Nol. kalau di sini tidak ada, berarti tinggal strip, Pak. Ini aja. Ya, Strip ya, bukan nol ya. strip. Kalau di sini saya jawab ada, saya strip, bisa nggak? Bisa. Tapi seharusnya ini kan strip ini diperuntukkan bagi yang tidak ada. Kalau ada ya tinggal diisi dukungannya apa? Umpama antar jemput Oh, itu. tag masalahnya. Ya, Itu berupa tag ya, sehingga harus strip ya. nggih. Apakah ada yang berkebutuhan khusus? Jawab ada, tidak, tidak. Begitu. Untuk pendidikan itu, Pak, saya Iya. kira cukup dulu ya. Nanti silakan Bapak Ibu cek di kuesioner yang tadi saya share. Nanti kalau ada catatan langsung WA, tapi WA-nya dalam bentuk gini ya, dirangkum. Terus nanti note-nya adalah mau contoh gini. Note nomor urut 136 cek note permintaan pemerintah plus swasta gitu. Jadi dengan begitu kita udah punya solusinya seperti itu. Itu Pak Selamat, Pak Heri, Pak Aris. Matur nuwun Pak Mus. Ini baru nomor anu nggih. Baru Pemanasan. pembahasan nggih. 178 ya, baru 178. Dari total berapa Pak Mus? Totalnya, 1.100. dan Pak, kira-kira Nggih, nggih. Jangan, ya, jangan. 1842, 1842. Jadi gini Pak Aris, Pak Nurkolis. Jadi itu tadi yang saya sampaikan teknik dalam melakukan fasilitasi penginputan ya. Ya. Jadi pelan, berikan pemahaman maksudnya seperti itu. Cuma begini, saya mencoba menghindari yang pertanyaan kayak Pak Suryanto itu berulang oleh desa, terus kita terbawa pertanyaan itu mengatakan, oh masuk, sedangkan di dalam Permendes tidak. Makanya kita harus cek juga di dalam Permendes itu yang masuk di dalam perhitungan yang mana, supaya kita nggak terjebak di situ. Itu yang penting dalam melakukan pendampingan seperti itu sih. Baik. Matur nuwun Pak Mus. Ini mungkin ada saya sedikit pertanyaan Pak Mus. Kemarin walaupun sudah disampaikan tapi saya belum buka PPT-nya kembali Pak Mus yang kemarin. Tadi kan semua kuesioner yang menjadi indikator
eh, penilaian ya scoring indeks desa itu kan difokuskan, dikelompokkan di awal-awal nih. Itu batas kuesionernya nomor berapa Pak Mus? Sampai maksudnya yang masuk dalam scoring itu. Yang lainnya kan hanya informasi, beberapa data kan hanya identifikasi atau informasi data yang tidak masuk dalam scoring. 466 ya. Pak Mus masih mute. Nggih, 466. Jadi yang kuesioner indeks desa itu nyampe di sini. Itu yang ini tambahan. Oke. Kalau yang kemarin Bapak Ibu rekan-rekan uji coba kan gabungan kan, Ya. karena hasil hasil rapat bersama Pak Dirjen, beliau mengharapkan yang khusus untuk indeks desa ditaruh di paling atas supaya pemerintah desa itu fokus nginputnya. Seperti itu Pak Nurkolis. Ih, matur nuwun. Baik, teman-teman, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan ke Pak Mustaqim, mumpung ini beliau ada waktu untuk kita untuk bisa berdiskusi terkait dengan beberapa hal, walaupun tadi simulasi baru 178, bisa jadi teman-teman sudah simulasi sudah sampai akhir yang dari form yang sebelumnya. Berarti ini nanti kemungkinan juga ada versi baru lagi Pak Muski. Maksudnya update terbaru gitu ya. Susunannya ini udah final. Final. Susunannya udah final. Tadi kayak ada temuan-temuan itu yang kita perbaiki Oke, oke. Siap, siap Pak. supaya teman-teman di lapangan nyaman dalam melakukan penginputan, pendampingannya. Ini sedikit Mas Haris. Oke, monggo Pak Sur. Itu kalau aplikasinya bisa dipakai kan, Terputus-putus Pak Sur. untuk aplikasinya kira-kira mau dilonceng kapan Pak Mas? Kemungkinan kalau prediksi saya, kelihatannya awal April deh. Awal April. Nah, soalnya minggu kemarin itu masih belum clear antara Pusdatin dengan yang mendevelop. Tapi saya punya prediksi ini udah mulai dikejar karena Pak Dirjen juga sudah punya strategi, udah kita handle, kita siapkan untuk aplikasinya seperti itu. Habis Lebaran berarti. Siap. Oke. Bapak bisa melakukan Bisa Lebaran maksudnya ya. bisa melakukan pendampingan untuk input itu udah bisa kalau nanti surat yang dari Pak Sekjen keluar itu bisa menjadi acuan juga. Ya. Itu sih. Sebenarnya kuesioner yang Excel ini Pak Mus yang perlu fix. Nanti kalau aplikasi online-nya kan eh, menyusul tidak apa-apa karena yang Excel ini kan kemungkinan juga butuh waktu untuk pengisian. Iya, seperti itu. Baik, teman-teman, ada yang perlu disampaikan? Monggo dari teman-teman PD PLD. Kemungkinan SPD baru. Dokumen yang harus disiapkan apa aja ya Pak? Dalam Dokumen yang harus disiapkan persiapan. kita baca dulu kebutuhannya di kuesioner itu.
Oh iya Pak Mus, kalau mohon info untuk yang template itu Ah, ah. sekarang ada berapa Pak Mus dan kira-kira itu juga akan di apa sampaikan ke kami di lapangan itu bersamaan dengan kuesioner induknya ini atau bagaimana? Iya, akan bersamaan. Bersamaan ya. Ya. Ada berapa template Pak Mus? Dan Yang kira-kira pasti ada template perubahan tentang nggak? stunting udah nggak ada. Nanti nggak Yang ada, lain masih tetap. masih tetap. Baik, baik. Baik, teman-teman, monggo ada yang perlu disampaikan, ditanyakan? Nah, sudah cukup. Pak Slamet ada, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau Kang Heri? Pak Selamat kayaknya terpental itu Pak Mus. Balik. Jadi terima kasih Pak Mus. Kalau teman-teman Oke. sudah tidak ada yang ditanyakan, saya berharap ini pertemuan pertama kita dengan tim Gunung Kidul di Zoom Pak Mus. Mm-mm. Nanti kalau ada di perkembangannya, kemudian membutuhkan bimbingan dan arahan dari Pak Mus, mudah-mudahan nanti Pak Mustaqim kagungan hotel untuk bisa bersama-sama dengan kami. Karena Iya, pasti ketika nanti sudah berjalan ini banyak hal yang kemudian ditemukan di iya. lapangan dan apa itu penjelasan gitu. Jadi terima kasih sekali Pak Mus. Tapi kalau teman-teman masih ada dari teman-teman PD ya, misalnya masih ada yang sampai langsung ke Pak Mus, monggo ini waktunya masih cukup Mas Haris ya. Cukup. Monggo teman-teman PD, PD PLD Ini di chat Pak Yunus ya. masih ada. Yunus ya. Ini mau tanya yang terkait dengan tadi atau dengan Pak Mus ini? Eh, Teman-teman nggak usah canggung ya. Kalau ada kendala full kayak gini, Zoom, pasti kalau saya ada waktu, pasti saya dampingin. Ya, Mm-mm. Kan ini tadi kan nggak terencana juga kan. Oh saya ada waktu, pasti saya digabung. Rakornya kita yang terancana Pak Mus. Tapi kalau yang dengan Pak Musnya ya. Iya, saya kalau Pak Slamet BA itu saya harus jawab ya. Nggak enak sama Pak Slamet saya juga. Priponi, teman-teman PD, cukup? Nggak ada yang perlu disampaikan? Hanya cukup tuh Mas, nggak ada lagi tuh Cukup dari ya. teman-teman. Baik, baik. Oke, baik teman-teman sekalian. Eh, Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Pak Mus. Ini mendadak Hmm. dan Alhamdulillah berkenan untuk membersamai kami terkait dengan persiapan kegiatan pendataan indeks desa ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Kementerian Desa, termasuk juga dari provinsi kemarin, bagaimana indeks desa kita ini tepat waktu dan juga tepat mutu nggih. Nah, itu slogan yang kita coba untuk eh, apa ya terapkan lah implementasikan. Kualitas tepat waktu dan juga tepat mutu kualitas tetap terjaga karena data ini juga cukup penting dan harapannya memang ke depan data ini bisa tidak hanya sebatas data, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat yang lebih, terutama bagi perencanaan pembangunan oleh para stakeholder, baik di tingkat desa ataupun di supra desa. Nggih. Terakhir mungkin closing statement, Pak Mus. Resmi banget sih Mas Aris. Biasanya kan ada quote-quote gitu, Pak Mus. Eh, iya. Atau pantun Pak Mus. Oh. Oh, ini Pak Selamat pun gabung lagi. Dereng. Hari ini, Eh, Pak. Sebenarnya
yang kemarin disampaikan dari provinsi itu udah menjadi patron yang harus dipedomani ya, ya kan? Datanya berkualitas, terus datanya tepat waktu. Karena tanggal 15 Juli itu data ini harus kita buatkan dalam bentuk regulasi Kepmendes seperti itu. Yang terkait soal gini, eh, poin penting, tolong dengan sangat Kabupaten Gunung Kidul untuk yang melakukan pendataan jangan teman-teman pendamping, ya. Saya minta tolong dengan sangat. Tetapi namanya perangkat desa lah, perangkat desa atau kader. Tapi teman-teman pendamping benar-benar mendampingi. Tuh. Karena dengan begitu kita bisa mempertanggungjawabkan kalau ada pertanyaan seberapa besar peran pendamping dalam melakukan fasilitasi pendampingan. Pertanyaannya cuma itu, Pak, jawab pertanyaannya. Jawabannya itu kan pasti basisnya data. Kalau saya ngomongnya lihatnya data, oh ternyata yang melakukan pendataan pemerintah daerah atau pemerintah desa itu umpama 90%, 10% adalah pendamping. Berarti kemandiriannya akan terwujud, Pak. Tahun 2024 itu pendamping itu berperan 52%. Berarti 48% itu adalah pemerintah desa. Maka di dalam forum saat ini dan nanti selanjutnya, saya akan menyampaikan itu kepada teman-teman TPP fokus kepada fasilitasi. Tuh. Terus di dalam Excel-nya tadi kita nemukan ada beberapa catatan, nanti akan saya sampaikan ke Mas Tan untuk dilakukan perbaikan. Jadi kalau di Excel yang tadi saya share ada temuan yang yang harus diperbaiki sampaikan ke saya. Japri saja nggak apa-apa, pasti saya terima. Nanti biar kami tindak lanjutin. Seperti itu ya, Mas Nurkolis. Saya minta tolong tim dari Kabupaten Gunung Kidul. Itu aja sih, Mas Nurkolis. Oke, baik. Matur nuwun Pak Mustaqim atas waktu dan juga pikiran dan tenaganya untuk bisa membersamai kami di TPP Kabupaten Gunung Kidul ini. Mudah-mudahan semoga ini Gunung Kidul menjadi yang terdepan lah dari sisi kualitas dan waktu. Nah, Hmm. kira-kira Amin. teman-teman TPP sanggup boten niki? Sanggup semua nggih? Bismillah. Dicoba. Apalagi ini Gunung Kidul itu punggawa-punggawanya indeks desa membangun sebelumnya ini. Hmm. Jadi ya anulah kita harus memberikan contoh lah. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah ini sudah tidak terasa eh, sudah menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit. Tadi kita buka room jam 8 Pak Mus, jadi ini sudah cukup lama untuk teman-teman pendamping. Dan ini juga hari puasa ketiga, nggih. Hari pertama kerja di bulan puasa. Kita isi dengan kegiatan ini mudah-mudahan semakin memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, mari kita akhiri, kita cukupkan forum kita pagi sampai siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di tempat duduk, di tempat masing-masing berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kembali lagi kami sampaikan terima Alhamdulillah. kasih kepada Pak Mustaqim. Alhamdulillah ini mendadak luar biasa. Dan juga teman-teman TA, Pak Slamet juga ini yang langsung japri. Terima kasih. Tadi juga Pak Slamet menyampaikan. Dan pas ada forum ini kita sambut untuk bisa menambah informasi-informasi terkini terkait dengan indeks desa. Dan juga teman-teman pendamping PD PLD, terima kasih. Alhamdulillah. Ini partisipasi 69 tadi paling Hmm. dari 76 ya, berarti masih ada berapa?
7 ya yang belum bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua teman-teman untuk memfasilitasi kegiatan pendataan indeks desa di tahun 2025 ini. Nggih, matur nuwun. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mustaqim. Nggih, Teman-teman, untuk nggih, absen Pak. sudah saya buka nggih aksesnya. Monggo yang belum absen bisa absen.